액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kepercayaan diri adalah salah satu aset yang paling penting dan harus dimiliki oleh semua orang. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena dengan kepercayaan diri, pribadi kita akan lebih mampu dan lebih bisa untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk berinteraksi dengan keluarga kita, berinteraksi dengan guru di sekolah, dengan teman-teman di sekolah, atau dengan teman dekat kita. Nah, jika kita tidak memiliki kepercayaan diri, berarti kita tidak bisa untuk sepenuhnya berinteraksi dengan orang lain. Karena apa? Karena kita merasa diri kita kurang mampu, diri kita kurang lebih baik dan dibandingkan oleh orang lain. Nah, hal itu juga terjadi pada salah satu klien saya, salah satu siswa saya di sekolah, di mana ia tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, untuk membahas lebih lanjut, untuk kita mengetahui lebih lanjut apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dia kurang percaya diri, apakah ada pengalaman dia yang buruk, atau ada sesuatu yang membuat dia kurang percaya diri. Nah, pada sesi konseling kali ini, saya akan mencoba untuk menggunakan pendekatan psikodinamika dengan menerapkan dua teknik, yaitu teknik asosiasi bebas dan teknik interpretasi. Nah, menurut saya dua teknik ini, teknik asosiasi bebas dan teknik interpretasi, bisa dapat untuk mengentaskan masalah klien saya, masalah siswa saya tentang kurang kepercayaan diri. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita saksikan pada konseling kita yang akan saya lakukan bersama klien saya atau siswa saya ini. Selamat siang, Marti. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya merasa tidak terlalu baik. Saya merasa kurang percaya diri. Tertentu saat berbicara di depan orang. Saya mengerti. Mari kita coba untuk mengeksplorasi perasaan itu lebih dalam. Saya ingin kamu berbagi apapun yang terlintas di pikiranmu mengenai kepercayaan diri. Ketika saya memikirkan kepercayaan diri, saya ingat saat presentasi di kelas saya, merasa sangat gugup. Semua mata tertuju pada saya dan saya merasa tidak mampu. Mengapa kamu merasa tidak mampu saat presentasi itu, Martin? Mungkin karena saya khawatir orang-orang akan menilai saya. Saya takut mereka akan melihat kekurangan saya dan menertawakan saya. Jadi penilaian orang sangat mempengaruhi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ketika berpikir tentang penilaian itu, apa yang terjadi dalam diri Martin? Saya merasa cemas, kadang-kadang saya merasa seperti saya tidak layak untuk berbicara. Kamu merasa tidak layak. Mari kita coba untuk memahami lebih dalam. Ini bisa menjadi hal yang berkaitan dengan pengalaman di masa lalu. Mungkin apakah ada pengalaman tertentu yang terlintas yang membuat Martin merasa seperti itu, merasa kurang percaya diri saat berbicara depan banyak orang? Ya, saya ingat ketika saya kecil, orang tua saya sering membandingkan saya dengan saudara saya. Mereka selalu lebih pintar. Saya merasa tidak dihargai. Itu bisa jadi sangat berpengaruh pada bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ketika kamu terus-menerus dibandingkan,
wajar jika Martin merasa tidak pernah cukup baik. Bagaimana perasaanmu tentang pengalaman itu sekarang? Saya merasa sedih dan kecewa. Kadang-kadang saya ingin berteriak dan mengatakan bahwa saya juga punya kemampuan. Sangat baik bahwa kamu bisa mengidentifikasi perasaan itu. Mungkin ini saatnya untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai diri Martin. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mulai membangun rasa percaya dirimu? Mungkin saya bisa melalui dengan mencatat hal-hal positif tentang diri saya setiap hari. Itu ide yang sangat bagus. Mencatat pencapaian kecil bisa membantu kamu melihat nilai diri kamu. Mari kita bicarakan langkah-langkah kecil yang bisa kamu ambil ke depan. Saya akan mencoba itu. Saya juga ingin mencoba berbicara lebih sering di depan orang lain, walaupun hanya di depan teman dekat. Itu langkah yang baik. Latihan bertahap bisa sangat membantu. Mari kita jadwalkan pertemuan lagi untuk membahas kemajuan dan bagaimana perasaanmu setelah melakukan langkah-langkah itu. Terima kasih, saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan ibu. Sama-sama Martin. Ingat bahwa proses ini memerlukan waktu dan usaha, dan Martin tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ingat, ibu akan selalu membantu Martin untuk mencapai atau melakukan hal-hal tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Martin. Ya, selamat kembali. Nah, itu tadi proses konseling yang boleh berlangsung selama kurang lebih 30 menit antara saya dengan siswa saya dengan klien saya. Nah, di situ nampaknya kenapa dia kurang percaya diri, karena tadi yang dia ceritakan itu ada pengalaman dia yang sering dibanding-bandingkan. Dan dari situ dia merasa bahwa diri dia itu tidak berharga. Dia merasa bahwa dia tidak punya sesuatu yang berharga dari diri dia. Nah, dalam proses konseling tadi saya sudah mencoba untuk membuat dia bahwa coba dia mengidentifikasikan perasaan-perasaan tersebut. Saya juga sudah mencoba untuk menyuruh dia nanti untuk mencatat setiap pencapaian-pencapaian yang dia peroleh atau yang dia miliki, dari pencapaian besar hingga pencapaian kecil. Nah, setelah kita berkonseling selama kurang lebih 30 menit, klien saya sudah boleh merasa lebih baik lagi dari sebelum dia datang. Dan kita akan kembali ke sesi-sesi konseling selanjutnya. Kemudian dalam proses konseling tadi juga saya melihat bahwa klien saya merasa nyaman untuk melakukan konseling. Dilihat dari dari gaya duduknya, dia duduk di mana itu adalah posisi duduk yang benar-benar membuat dia merasa nyaman, sehingga dia boleh terbuka dengan saya, dia boleh menceritakan apa penyebabnya, apa masalahnya, dan dia sudah mau untuk mencoba untuk melakukan apa yang saya bilang, bahwa harus mencatat pencapaian-pencapaian yang ia miliki dan harus menghilangkan pemikiran-pemikiran irasional dia bahwa dia tidak percaya diri untuk menjadi lebih percaya diri.